11. Shalom dan salam damai Kristus untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Maria Jenny Elsiana dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 11. Nah anak-anak, Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tetap semangat. Baik anak-anak, materi kita kali ini kita akan membahas tema gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Jadi pada pokok pembahasan kali ini kita semua akan mempelajari secara khusus tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka, di mana gereja hadir di dunia ini dengan persekutuan yang terbuka. Artinya gereja hadir di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi gereja hadir untuk dunia dan bagi dunia. Gereja sebagai persekutuan terbuka di sini memperlihatkan kesiapan gereja untuk berdialog dengan agama manapun dan budaya manapun dan memiliki partisipasi aktif untuk membangun masyarakat yang adil, damai, makmur, dan juga sejahtera. Jadi melalui pembelajaran kali ini kalian akan diajak untuk memahami dan menghayati diri kalian sebagai anggota gereja yang hidup dalam persekutuan yang terbuka di tengah masyarakat. Nah anak-anak, pada dasarnya umat Katolik hidup di tengah dunia ini bersama sesama manusia lainnya yang bermacam-macam latar belakang, suku bangsa, agama, budaya, serta keyakinan. Nah dalam sejarah panjangnya gereja Katolik ini pernah menutup diri dengan ajaran bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan, atau yang biasa kita sebut dengan extra ecclesia nulla salus. Nah ajaran ini membuat gereja Katolik menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat pada umumnya. Kemudian sejarah gereja ini berubah ketika terjadi Konsili Vatikan II yang terjadi pada tahun 1962 sampai 1965. Jadi dengan adanya Konsili Vatikan II ini, gereja membuka pintu-pintu dialog serta memperbaharui diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan, baik itu dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Nah, sekarang kalian bisa mengamati gambar berikut ini. Ini adalah gambar di mana pemimpin gereja Katolik dunia yaitu Paus Fransiskus menyambut kedatangan imam besar Masjid Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb dengan pelukan dalam pertemuan bersejarah yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2016. Nah, di mana pertemuan pertama antara pemimpin tertinggi gereja Katolik dan kekuasaan tertinggi dalam mazhab Islam Sunnah itu menjadi puncak peningkatan signifikan dalam hubungan di antara kedua agama sejak Paus Fransiskus menjabat pada tahun 2013. Nah, sekarang kita akan memperhatikan kedua gambar ini. Ini adalah gambar model gereja, di mana kedua model ini sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama ini adalah gereja umat Allah model institusi piramidal. Jadi berbentuk piramidal di mana pemimpin tertinggi adalah paus, kemudian uskup, imam, biarawan, biarawati, dan yang paling bawah adalah umat Allah. Kemudian yang berbentuk bulat ini adalah gereja umat Allah model persekutuan umat. Di sini kalian bisa melihat bagaimana perbedaannya. Nah anak-anak, sebelum Konsili Vatikan II, gereja mempunyai model atau bentuk institusional hierarki piramidal. Di sini kita akan melihat penjelasan gambar pertama, yaitu gereja umat Allah model institusi piramidal. Yang pertama, para hierarki menguasai umat. Para hierarki ini adalah paus, kemudian uskup. Intinya adalah mereka yang tertahbis, jadi merekalah yang bisa menguasai umat. Kemudian yang kedua, gereja umat Allah model institusi piramidal adalah organisasi yang berstruktur piramidal dan tertata rapi. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Sebaliknya, umat hanya mengikuti saja hasil keputusan dari hierarki. Yang keempat,
Model ini cenderung imam sentris atau hierarki sentris, artinya hierarkilah pusat gerak gereja. Selanjutnya, gereja model piramidal cenderung mementingkan aturan, kemudian lebih statis dan syarat dengan aturan. Dan yang terakhir, gereja sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersikap triumfalistik atau memegahkan diri. Jadi ini adalah salah satu model atau bentuk gereja sebelum adanya Konsili Vatikan II. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan tentang gereja umat Allah model persekutuan umat, di mana model gereja ini adalah model gereja yang terbentuk setelah Konsili Vatikan II. Jadi setelah Konsili Vatikan II ada keterbukaan dan pembaharuan cara pandang pada gereja sebagai persekutuan umat. Yang pertama, gereja tidak lagi hierarki sentris melainkan kristosentris. Artinya Kristuslah pusat hidup gereja, di mana kaum hierarki, awam, dan biarawan-biarawati itu sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang kedua, gereja lebih bersikap terbuka dan rela berdialog dengan semua orang. Jadi gereja meyakini bahwa di luar gereja pun terdapat keselamatan. Kemudian yang ketiga, adanya paham gereja sebagai umat Allah yang memberikan penekanan kolegalitas episkopal, yaitu keputusan dalam kebersamaan. Selanjutnya, adanya pembaharuan yang mendorong umat Katolik untuk terlibat dan berpartisipasi serta bekerja sama dengan para klerus. Selanjutnya, kepemimpinan gereja didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani para muridnya. Maka konsekuensi yang dihadapi oleh gereja sebagai umat Allah adalah hierarki yang ada dalam gereja itu bertindak sebagai pelayan bagi umat dengan cara mau memperhatikan dan mendengarkan umat. Selain itu, keterlibatan umat untuk mau aktif dan bertanggung jawab atas perkembangan gereja juga menjadi hal yang penting. Maka hierarki dan umat atau awam diharapkan dapat menjalin kerja sama sebagai partner kerja dalam karya penyelamatan Allah di dunia ini. Kemudian, gerakan pembaharuan yang terjadi dalam gereja nampak dalam ketentuan berikut ini. Yang pertama, umat punya hak dan wewenang yang sama, tetapi tetap ada batasnya, khususnya ikut menentukan gerak kegiatan liturgi di paroki melalui wadah dewan paroki. Kemudian yang kedua, gerakan pembaharuan ini tidak hanya menyangkut kepemimpinan gereja, melainkan lebih dari itu menjangkau masalah-masalah dunia. Dan yang terakhir, susunan kepengurusan dewan paroki bukan lagi piramidal, melainkan lebih merupakan kaitan yang saling bekerja sama dan saling melengkapi. Intinya, gereja mengundang orang beriman untuk berkomunikasi, terlibat, dan diubah. Setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan tadi, terutama tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka, di sini Ibu akan memberikan rangkuman. Yang pertama, gereja sebagai persekutuan yang terbuka harus selalu siap untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun. Intinya, gereja perlu membangun kerjasama yang lebih intensif dengan siapa saja yang berkehendak baik. Kemudian yang kedua, gereja harus berpartisipasi aktif dan mau bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Kemudian yang selanjutnya, hidup persaudaraan karena iman dan harapan yang sama. Persaudaraan di sini adalah persaudaraan kasih. Selanjutnya, keikutsertaan semua umat dalam hidup menggereja. Jadi bukan hierarki para kaum
tertahbis saja seperti biarawan-biarawati saja yang harus aktif dalam hidup menggereja, melainkan juga seluruh umat. Selanjutnya, hukum dan peraturan itu memang perlu, tetapi dibutuhkan pula peranan hati nurani dan tanggung jawab pribadi. Kemudian, sikap hidup sederhana dan terbuka. Jadi intinya rela berdialog dengan pihak manapun sebab gereja yakin bahwa di luar gereja Katolik itu terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Kitab suci yaitu Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 memberikan gambaran ideal terhadap komunitas atau persekutuan umat perdana. Cara hidup umat perdana tersebut tetap relevan bagi kita hingga sekarang. Kebersamaan dan menganggap semua adalah milik bersama mengungkapkan persahabatan yang ideal pada waktu itu. Mungkin kita tidak bisa menirunya secara harafiah karena situasi sosial ekonomi kita pada saat ini sangat berbeda. Namun, semangat dasarnya dapat kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama saudara dalam persekutuan umat. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja tidak boleh terbatas pada hal-hal rohani seperti doa, perayaan ibadah, kegiatan-kegiatan pembinaan iman, tetapi juga harus menyentuh kehidupan sosial ekonomi, baik itu politik dan budaya seperti yang sekarang digalakan dalam komunitas basis gereja. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang baru, yaitu kita akan masuk ke bab yang kedua, kita akan mengenal sifat-sifat gereja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker dan lain sebagainya. Thank you and God bless us.